فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ayyuhal ikhwah yang saya muliakan, alhamdulillah kita memuji Allah Azza wa Jal di dalam kesempatan yang mulia ini. Kita diberikan kemudahan dan juga taufik sehingga kita bisa berkumpul dalam majelis yang mulia ini, yaitu majelis al-ilmu. Ikhwan sekalian, para jamaah yang saya muliakan, kita masih dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah lil Barbahari rahimahullah. Sabtu pekan yang lalu kita sedikit membahas secara ringkas mengenai Al-Masih Dajjal, tentang fitnatu ad-Dajjal, dan dibawakan oleh Al-Imam Al-Barbahari karena ia merupakan aqidah min aqaidi ahli sunnah wal jamaah. Beriman kepada Dajjal termasuk aqidah yang diyakini dan wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah di antara aqidah-aqidah as-salaf ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu dibawakan di dalam kutubul aqaid, kutubul aqidah, buku-buku aqidah poin tersebut, yaitu wajib beriman kepada ad-Dajjal. Kemudian di pekan yang lalu kita sedikit juga membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan ad-Dajjal yang dibawakan oleh Asy-Syarih Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, di mana beliau menyebutkan beberapa hadis tentang ad-Dajjal, dan sebagaimana disebutkan oleh a'immah, para ulama, bahwasanya hadis-hadis tentang Dajjal adalah hadis-hadis mutawatirun yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat radhiyallahu anhum, dan tidak ada yang mengingkari fitnatud Dajjal kecuali orang-orang yang dol, orang-orang yang sesat, mudillun, dan bisa menyesatkan orang lain. Karena tentang Dajjal ini disebutkan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian pada malam hari ini jamaah sekalian, kita akan memasuki bab atau poin yang baru. Ini sudah disinggung di Sabtu pekan yang lalu, dan poin ini merupakan tanda di antara tanda-tanda hari kiamat besar. Sebagaimana poin sebelumnya mengimani fitnatud Dajjal termasuk di antara tanda dari tanda-tanda kiamat besar. Ketahuilah poin pada malam hari ini adalah tentang wajibnya beriman kepada Isa ibnu Maryam alaihissalam. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari, wajibnya kita mengimani Isa bin Maryam, dan ia akan turun di akhir zaman. Dan Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman kelak. Ini merupakan akidah kita, bukan hayalan atau dongeng dan cerita. Ini adalah keyakinan kita bahwasanya Isa bin Maryam di akhir zaman beliau akan turun, yang memberi pelajaran atau peringatan serta membantah kaum Yahudi
yang menyangka bahwasanya mereka telah membunuh Isa bin Maryam, dan juga akan menerangkan tentang kesalahan orang-orang Nasrani yang menjadikan dia ilah atau anak dari Tuhan. Dan ketika Isa bin Maryam turun, maka bumi dipenuhi dengan keberkahan, dipenuhi dengan kesuburan, kemakmuran. Ya, di zaman siapa? Isa bin Maryam kelak. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat, dalam hadis, singa dan kambing atau serigala dan kambing berada di dalam satu gembala gitu ya, dalam satu daerah, satu wilayah, tidak saling serigala atau binatang buas ini tidak menerkam kambing itu. Nah, ini adalah keberkahan di zaman Isa bin Maryam kelak. Ya, tidak ada lagi orang-orang yang miskin dan seterusnya, penuh dengan kemakmuran dan juga kesuburan. Qala al-muallif rahimahullah. Kita bacakan perkataan Al-Imam Al-Barbahari. Semoga Allah merahmati beliau. Halaman berapa? 135. Diberikan judul bab, Waalaikumsalam, bukan oleh Al-Imam Al-Barbahari, bukan. Yang judul bab di sana diberikan oleh Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, yang menjelaskan Syarh Sunnah sebagai taisir, sebagai kemudahan bagi kita untuk memahami poin-poin yang akan disebutkan oleh Al-Barbahari. Diberikan judul bab atau judul poin, wujubul iman binuzul Isa alaihissalam. Judulnya adalah, dan sekali lagi ini judul bukan dari Al-Imam Al-Barbahari, bukan. Ya, bukan dari Al-Imam Al-Barbahari. Tapi dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah. Wujubul iman binuzul Isa. Wajib kita beriman akan turunnya Isa bin Maryam alaihissalam. Al-Imam Al-Barbahari beliau berkata, wal imanu binuzuli Isa ibni Maryam alaihissalam yanzilu fayaqtulu ad-dajjal wa yatazawwaju wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa yamutu wa yadfinuhu al-muslimun. Al-Imam Al-Barbahari beliau mengatakan dalam kitabnya Syarh Sunnah, mengimani atau beriman akan turunnya Isa ibn Maryam alaihissalam. Yanzilu fayaqtulud dajjal. Isa bin Maryam nanti akan membunuh ad-dajjal. Oleh karena itu, yang dapat membunuh ad-dajjal hanya siapa? Isa. Karena dia mati di tangannya Isa bin Maryam, dajjal itu. Wa yatazawwaju, dan Isa bin Maryam akan menikah. Wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan dia akan salat, yakni bermakmum. Ya, bermakmum, bahasa gampangnya di belakang Imam Mahdi. Al-Qa'im min ali Muhammad, itu imam yang merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Imam Mahdi. Ini keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti termasuk ahlul bait Imam Mahdi. Dan Isa akan bermakmum, yakni di belakangnya Imam Mahdi. Yang sebelumnya muslimun menawarkan siapa? Nabi Isa untuk menjadi imam. Tapi Isa tidak mau. Tidak mau. Akhirnya majulah imam dari kalangan
kaum muslimin ketika itu, yaitu Imam Mahdi. Wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin, beliau akan sholat di belakang Imam Mahdi, menjadi makmum. Wa yamutu, dan kemudian Isa nanti akan mati, akan wafat, mati. Bukan setelah sholat ya, intinya Nabi Isa akan mati, itu yang menjelaskan. Jangan kita bayangkan karena berurutan sebutannya, habis sholat di belakang Imam Mahdi lalu meninggal. Wa yamut, akan mati Isa, dan akan dikuburkan oleh orang-orang Islam, dan akan dikuburkan oleh orang-orang Islam. Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah tentang wajibnya mengimani turunnya Isa bin Maryam fi akhir zaman, di akhir zaman. Ya Allah alam kapan waktunya, dan kita nggak tahu kapan itu akhir zaman. Ya, kita tidak mengetahui akhir zaman itu kapan dimulainya, kita nggak tahu karena tidak dijelaskan kapan sih dimulai akhir zaman. Wa yanzilu fayaqtul dajjal, kemudian diantara yakni hikmahnya turun Isa bin Maryam adalah dialah yang akan membunuh Dajjal, si picek buta sebelah matanya itu. Ada di hadis yang sebelumnya ya, di poin sebelumnya. Wa yatazawwaju, ini harus dilingkar ya. Wa yatazawwaju, kemudian Isa akan apa disebutkan? Menikah. Isa ibn Maryam akan menikah. Taib, di kalimat menikah itu disebutkan oleh yang mentahqiq atau yang memeriksa kitab Syarhus Sunnah bahwasanya tidak ada dalil yang sahih dari hadis bahwasanya Isa bin Maryam akan menikah. Paham? Tidak ada dalil yang sahih yang dapat dijadikan sandaran dan kita meyakininya, tidak ada bahwasanya Isa bin Maryam akan menikah. Maka itu harus dilingkari, penting ya, jangan sampai kita berdalil dengan perkataan Al-Imam Al-Barbahari ini. Jadi tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Isa bin Maryam nanti akan menikah. Berarti Isa bin Maryam tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak. Itu Isa bin Maryam tidak memiliki istri dan tidak memiliki anak, plus tidak memiliki ayah. Hanya memiliki seorang ibu, tidak memiliki ayah. Dan dia tidak menikah dan juga jelas tidak memiliki anak, Isa bin Maryam ini alaihissalam. Karena tidak ada dalil yang sahih yang menjelaskan bahwasanya Isa akan menikah. Hanya ada hadis-hadis yang kisaran lemah atau tidak valid yang disebutkan oleh sebagian ulama. Ya, di antaranya saya bacakan di sini tentang hadis yang tidak sahih yang menyebutkan bahwasanya Isa bin Maryam akan menikah. Di antaranya disebutkan oleh Nu'aim bin Hammad dalam kitabnya Al-Fitan. Dan seterusnya dibacakan sanad-sanadnya. Di dalam riwayat disebutkan dari Sulaiman bin Isa qala balagoni anna Isa bin Maryam idza qatala Dajjal raja ila Baitil Muqaddas atau Maqdis fayatazawwaj ila qaumi Syu'aib khatana Musa wa hum judan fayuladu lahu wa yuqimu 19 sanah la yakunu amiran wala syurtiyan wala malikan. Ada riwayat yang menyebutkan bahwasanya Isa bin Maryam nanti dialah yang akan membunuh Dajjal dan dia akan kembali ke Baitul Maqdis, yaitu di Palestina. Fayatazawwaj, dia akan
menikah. Itu dari suku Syuaib. Nah, ini riwayat ini lemah atau tidak bisa dijadikan sandaran karena ada salah satu orang yang meriwayatkan disebutkan kadzab, tukang bohong. Kemudian ada riwayat yang lain juga tentang hal ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yanzilu Isa ibnu Maryam ilal ard fayatazawwaju wa yuladu lahu wa yamkuthu 45 sana thumma yamut fayudfanu ma'i fi qabri fa aqumu lana wa Isa ibn Maryam min qabrin wahid baina Abi Bakrin wa Umar. Ada riwayat yang menyebutkan akan turun, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Isa bin Maryam ke bumi, fayatazawwaj, dan dia akan menikah, wa yulad, dan akan memiliki anak. Disebutkan dalam riwayat ini menikah dan memiliki anak. Dan Isa bin Maryam akan tinggal selama 45 tahun. Akan tinggal selama berapa? 45 tahun. Tsumma yamut, kemudian mati, dan dia dikuburkan bersamaku dekat kuburan saya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa aqumu ana wa Isa bin Maryam min qabrin wahid, aku bersama Isa berada dalam satu kuburan. Wah, ini hadis kalau didengar oleh pengagum kubur ajib, ini ada dua nabi di situ, berarti asyik meminta akan lebih afdol di situ. Kata Nabi di sini sebutkan, aku dan Isa di dalam satu kuburan, di antara Abu Bakar dan juga Umar. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, hadza haditsun la yasih. Hadis ini tidak sahih. Jadi memang ada riwayat tentang Isa bin Maryam akan menikah, namun riwayatnya tidak benar, tidak valid. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan Isa bin Maryam akan menikah, yang harus kita tanyakan kepada dia, dari mana asalnya dulu, tahu atau tidak orang itu. Baru yang kedua kita katakan sahih atau tidak riwayatnya, seperti itu. Kalau kita meyakini Isa tidak menikah, kita tahu bahwasanya tidak ada riwayat yang sahih dalam hal ini yang bisa kita yakini dan pegang. Kemudian kita juga tahu riwayat yang dijadikan sandaran oleh mereka itu. Jadi sekali lagi bahwasanya Isa bin Maryam disebutkan akan menikah, riwayatnya tidak sahih, tidak bisa dijadikan pegangan atau sandaran. Maka perkataan Al-Imam Al-Barbahari di sini dikomentari oleh para ulama setelahnya. Lalu bagaimana dengan beliau Al-Imam Al-Barbahari? Beliau manusia biasa, yusib wa yukhti, kadang benar kadang tersalah, sebagaimana para ulama yang lainnya, terkadang benar terkadang juga salah. Bagaimana sikap kita kepada beliau? Kita mendoakan, kita mengakui keutamaan Al-Imam Al-Barbahari, tidak mencelanya, tidak mengatakan wah berarti ini mengajarkan kesesatan dong. Masa dikatakan menikah padahal tidak ada riwayatnya? Masa ulama sampai nggak tahu? Lebih tahu kalian wahai Wahabi kan gitu nanti. Masa kalian yang hidup tahun 2023 lebih tahu daripada Al-Imam Al-Barbahari? Ini tidak dikatakan oleh seorang muslim yang musnif, yang munsif. Ya, Al-Imam Al-Barbahari manusia biasa sebagaimana para ulama yang lainnya, bisa benar bisa tersalah. Kesalahan yang datang dari beliau kita berikan uzur, karena memang beliau tegak di atas akidah yang benar. Namun beberapa tempat dalam ungkapan Syarh Sunnah keliru, ya wajar sebagai manusia. Pertama karena mungkin ilmu yang beliau ketahui ada hadisnya seperti yang mungkin kita bacakan tadi. Yang kedua mungkin beliau juga belum tahu atau dapat dari para ulama yang sebelumnya. Kita mendoakan Al-Imam Al-Barbahari, dan kesalahannya tidak kita ikuti,
namun tanpa mencela dan menjatuhkan kedudukan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, karena kitab ini bermanfaat syarh sunnah bagi Islam wal muslimun, sangat bermanfaat. Nggak mungkin kita hilangkan atau kita palingkan dikarenakan ada 1, 2, 3 kesalahan. Ini sikap yang tidak adil. Thayyib. Wa yusalli khalfal qa'im min ali Muhammadin. Isa bin Maryam disebutkan akan sholat di belakang Imam Mahdi dan akan meninggal dan juga dikuburkan oleh orang-orang Islam. Thayyib, ini tentang Isa bin Maryam yang akan turun nanti di akhir zaman, dan termasuk tanda-tanda kiamat besar. Sebelumnya juga Dajjal termasuk tanda kiamat besar, dan juga Imam Mahdi juga termasuk tanda kiamat besar. Ini ada faidah, tidak ada urutannya sebenarnya. Secara nas itu nggak ada urutannya. Apa dulu seperti itu, tidak ada urutannya tentang tanda-tanda kiamat itu terjadi gitu. Taib, yang nggak ada misalkan makhluk berbicara dulu, hewan melata berbicara dulu, baru Ya'juj Ma'juj dan seterusnya, nggak ada urutan seperti itu. Secara dalil itu nggak ada. Jadi kapan terjadinya Allah yang mengetahui, mana dulukah dan seterusnya. Tapi Dajjal jelas lebih dulu dibandingkan Isa bin Maryam, karena Dajjal yang akan membunuh siapa? Isa bin Maryam. Kemudian Ya'juj Ma'juj jelas belakangan, Isa dulu baru Ya'juj dan Ma'juj. Nah, tetapi tanda-tanda yang lainnya, matahari terbit dari mana? Kemudian ada angin yang menghembus ke muka bumi akan mencabut orang-orang yang memiliki iman walaupun sebesar biji zarah gitu. Itu urutan seperti itu tidak ditentukan berurutannya. Thayyib. Adapun 3 ini, Imam Mahdi, kemudian Isa bin Maryam, Dajjal dan Isa bin Maryam, memang riwayat menyebutkan mereka itu tidak jauh masanya, memang ya tidak jauh, bisa dikatakan, bisa dipaketkan itu. Kemudian nanti selain baru Ya'juj dan Ma'juj, itu pun kita nggak ada dari riwayat kapan, berapa tahunnya, nggak ada selangnya, nggak spasinya berapa lama, nggak tahu. Dari Isa sampai Ya'juj Ma'juj itu kita nggak tahu berapa tahun, sebulannya tidak disebutkan dalam hadis, dan kita nggak perlu untuk mengira-ngira. Disebutkan dalam penjelasannya, aqul, kata Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah, al-imanu binuzul Isa alaihissalam wajibun, wa kadzalika al-imanu bi anna Isa Abdullah wa rasulah wa kalimatu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Mengimani akan turunnya Isa bin Maryam hal yang wajib ya, tidak boleh, bukan sunnah lagi, tapi ini wajib diyakini Isa bin Maryam akan turun di akhir zaman, akan turun di akhir zaman Isa bin Maryam ini. Dan itu pukulan yang sangat keras bagi sebagian orang-orang ahlul kitab. Ahlul kitab ini kan ada yang kenaikan Isa, ada yang kematian Isa juga kan. Itu pukulan keras bagi mereka. Manusia atau yang mereka agung-agungkan justru akan menghakimi mereka nanti. Pukulan yang sangat keras bagi mereka. Bahkan Isa yang akan menghancurkan seluruh salib dan akan mematikan seluruh babi khinzir. Ya memang umumnya banyak yang memakan adalah ahlul kitab ini, banyak makan khinzir. Nah, Isa akan membunuh itu dan akan menghancurkan seluruh salib yang ada itu. Yang Nasrani pada hari ini mereka beribadah atau mengagungkan salib. Kenapa Nasrani mengagungkan salib? Pernah tanya? Kenapa? Mereka sangat, bahkan seperti menyembah juga ya. Kenapa? Disebutkan oleh sebagian ulama kita dan pakar dalam masalah kristolog,
Kenapa mereka mengagungkan salib? Karena mereka meyakini bahwasanya Isa bin Maryam dibunuh di mana? Dalam keadaan tersalib. Dan memang di zaman dahulu orang itu disiksa bentuknya begitu gitu. Bukan hanya Isa saja. Paham ya? Emang zaman dulu bentuk siksaan itu kan macam-macam karena nggak ada alat yang paling cepat untuk membunuh. Paling banter mereka punya racun gitu cepat, tapi mereka ingin menyiksa. Macam-macam kalau kita baca buku sejarah kafir itu, yang dulu kita mungkin masih SMP, SMA baca-baca itu kan cara-cara pembunuhan mereka. Bahkan penjajah di negeri kita juga punya cara untuk membunuh orang pribumi kan, dengan cara-cara yang pelan-pelan tapi mematikan. Kalau kita ke tempat-tempat bersejarah itu apa disebutnya? Museum atau apa namanya? Kalau nemuin ada bangunan tua, cagar alam itu ya, cagar alam lagi. Apa namanya? Ya, tempat-tempat bersejarah gitu ya. Di sini kan juga ada tuh sebagian peninggalan orang Jepang dan orang Belanda. Ada juga yang udah dirubuhin juga ada. Saya tanya di mana itu yang lapangan apa? TKB apa? 45 itu apa namanya? TKB. Nah, itu katanya dulu di situ ada benteng apa namanya? Belanda di situ. Nah, kalau kita lihat tempat-tempat seperti itu, ada ruang-ruang eksekusi di situ. Ada ruang eksekusi yang mereka menyiksa musuhnya atau orang pribumi. Di situ caranya. Ada yang di bawah bangunan gitu, di penjara, isinya apa? Air gitu. Disisakan hanya sampai di sini atau biar orang tuh begitu. Macam-macam, ada yang dirantai kaki dan tangannya gitu. Ada yang disiksa di tengah lapangan. Macam-macam caranya. Di antaranya zaman dahulu adalah disalib itu. Karena Isa menurut mereka sebagian meyakini matinya di salib, walaupun terjadi silang pendapat di kalangan Nasrani juga itu. Kita nggak mau ikut khilaf di situlah, pusingin amat. Karena matinya di situ, jadinya mereka mengagungkan salib, mengenang karena tempat matinya Isa di situ. Kata ulama kita, harusnya dia membenci apa? Salib. Karena Tuhannya mati di mana? Di situ gitu. Seharusnya kan begitu, secara nalar. Akan melihat begitu tuh justru kalau dia dapat ceritanya seperti itu kan, harusnya kalau melihat yang berbau-bau begitu, saya nggak mau, jadi sedih. Nggak. Karena Tuhan kita katanya matinya di tempat seperti itu, harusnya kan begitu. Tapi enggak, justru malah diagungkan, jadikan simbol besar. Jadikan, iya kan? Seharusnya justru kata para ulama, harusnya mereka sedih kalau melihat yang begitu. Lihat jendela begini mirip-mirip, wah sedih. Bukan justru malah dijadikan simbol besar atau kebanggaan, dipakai di mana, stempelin. Itu diantara disebutkan oleh sebagian ulama kenapa mereka mengagungkan. Dan salib itulah yang akan dihancurkan oleh siapa? Isa bin Maryam sendiri. Wah, luar biasa itu. Akan dihancurkan oleh siapa? Oleh Isa. Kan yaksiru as-salib, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, Isa akan menghancurkan salib. Itu Nabi yang mulia mengatakan Isa akan menghancurkan salib, itu dihancurin semuanya, dibatalkan. Itu pukulan keras bagi siapa? Nasrani. Dan pukulan keras bagi Yahudi yang mereka menyangka telah membunuh Isa bin Maryam di salib itu. Itu kan si Yahudi yang punya rencana ingin membunuh siapa? Isa itu. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dalam surah An-Nisa Allah mengatakan mereka Yahudi tidaklah membunuh Isa dan juga tidak mensalib Isa, akan tapi diserupakan kepada mereka. Itu ada orang yang diserupakan dengan Isa itu. Itulah yang mereka bunuh. Dan mereka pun ragu juga sebenarnya Yahudi, kita ini sebenarnya mati apa enggak sih gitu. Dan akan turun nanti di akhir zaman sebagai bantahan telak kepada orang-orang Yahudi yang mereka menyangka nenek moyang mereka itu menyangka telah membunuh siapa? Isa bin Maryam. Tahu-tahu dia turun dan memerangi raja mereka. Siapa raja Yahudi ini?
Dajjal. Yang akan mematikan raja mereka, Dajjal. Nasrani juga sangat terpukul. Dan orang Nasrani nanti mereka akan mengimani siapa? Isa bin Maryam. Seluruh Nasrani akan mengimani Isa ibn Maryam ketika beliau turun itu. Tersadar akan beriman kepada Isa bin Maryam, itu masuk ke dalam agama Islam lewat tangannya Isa ini. Kan di zaman Isa nggak ada orang kafir, udah selesai. Tidak ada orang kafir. Orang-orang kafir mencium nafas mati, tewas. Jadi nggak ada lagi orang kafir. Makanya jizyah itu kan upeti bagi orang kafir dihapus. Kenapa? Karena memang sudah tidak ada orang kafir lagi. Nggak ada, di masa itu nggak ada orang kafir. Seluruhnya adalah muslimin. Seluruhnya. Tidak ada satu rumah pun, melainkan semuanya masuk dalam agama Islam. Nggak ada lagi orang kafir, itu nggak ada. Semuanya muslim, nggak ada pokoknya satu pun nggak ada. Muslim semuanya. Yang menguasai dunia ketika itu adalah kaum muslimin. Nah, berbeda kalau pada hari ini lebih banyak orang-orang kafirin, kufar dibandingkan muslimin itu sedikit. Lihat nanti pulang sensus di dunia ini orang kafir berapa miliar, muslimnya berapa miliar. Nanti zaman Isa bin Maryam nggak ada tuh satu kafir, itu nggak ada. Hatta orang-orang Nasrani akan beriman kepada Isa bin Maryam, akan beriman pada Isa bin Maryam. Dan banyak kejadian-kejadian yang di luar kebiasaan manusia gitu, hal-hal yang hebat yang terjadi di masa itu. Termasuk ketika proses Isa ini turun. Baik, kita lanjut bacakan. Wajib ya kata Syekh di sini. Dan demikian juga mengimani bahwasanya Isa adalah hamba dan Rasulullah, hamba dan Rasulullah. Jadi Isa bin Maryam sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba dan rasulnya. Bahkan Isa ini termasuk ulul azmi minar rusul. Termasuk ulul azmi, rasul-rasul yang mulia, yang besar, yang memiliki kesabaran lebih tinggi dibandingkan rasul-rasul atau nabi-nabi yang lainnya. Dia nabi, rasul juga, Abdullah, jangan lupa dia juga adalah hamba Allah. Dia adalah hamba Allah. Wa kalimatahu alqaha ila Maryama wa ruhum minhu. Dan dia adalah kalimat Allah yang Allah tiupkan kepada siapa? Maryam. Karena dia tidak memiliki ayah. Mamanya sendiri yang mengatakan walam yamsasni basyarun. Saya tidak pernah disentuh oleh laki-laki, tapi memiliki anak. Kan terjadi kekacauan. Sama siapa yang fitnah mamanya ini? Maryam. Siapa yang memfitnah? Yahudi juga dikatakan wanita pezina. Yahudi ini memang ini repot urusannya bersama para nabi dan rasul. Repot. Apalagi para pengikut nabi dan rasul udah makin diremehin aja. Ya bahkan mereka yang paling banyak membunuh nabi dan rasul, dan percobaan pembunuhan itu banyak sekali. Kan Isa bin Maryam juga coba untuk dibunuh oleh Yahudi itu. Kaum yang kurang ajar gitu, berani sekali. Nabi Muhammad pun tidak lepas dari percobaan pembunuhan. Banyak sekali kisah-kisah Nabi coba untuk dibunuh oleh Yahudi, banyak sekali. Bahkan wanitanya itu, wanita Yahudiyah ini, wanita ceweknya kan pernah sering kita sampaikan dalam majelis-majelis, ceweknya itu cewek Yahudi mencoba membunuh siapa? Wasallam dengan cara meracun. Untuk daging kambing mahalnya itu dikasih racun, makan di situ kambing dari wanita Yahudi. 7 orang sahabat mati di tempat keracunan. Ya Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam diberi kabar oleh siapa? Jibril tidak sempat untuk makan. Disidangkan langsung tuh cewek itu dipanggil, yang undang ini, yang nyediain kambing itu diundang, panggil, tanya, apa nih motifnya? Kalau bahasa kita, motifnya apa ini? Engkau meracuni muslim, para sahabat, bahkan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia nabi bohongan, palsu, dia akan makan itu dan mati.
Kalau dia selamat berarti dia nabi asli. Ya Allah. Itu doang jawabannya ringan. Kalau dia nabi palsu, ya, dia akan makan bersama sahabatnya, mati sama-sama. Tapi kalau dia rasul asli, ya pasti dia akan diselamatkan. Betul tidak? Betul. Itu sudah betul, dia tahu percobaannya sudah dia lakukan, ngetesnya sudah dia lakukan. Cuma ngetesnya rasul asli atau palsu gitu. Sudah terjadi nih rasul asli, ternyata harusnya kan beriman, ya kan? Enggak. Tidak beriman. Ya banyak itu yang kelas cewek Yahudi loh. Yang coba-coba nikah dengan cewek Yahudi. Kalau mau ya silakan aja. Rezeki mungkin yang di Sangir mau nikah sama cewek Yahudi. Silakan aja. Itu ceweknya. Bagaimana ya cowok Yahudi, dewasa, laki-laki dewasa dari kalangan Yahudi, pasti lebih lagi, lebih pintar dan seterusnya. Kan banyak juga yang cowoknya ngapain, di tebing tinggi gitu kayak gunung, dilemparin apa, batu dari atas. Nabi sedang lewat, dilemparin begitu. Kena? Nggak kena. Coba kalau kena Rasul itu mati atau tidak? Mati. Itu perbuatan ya. Lisan juga sama. Jadi ganggu orang itu dari lisan juga bisa, dari perbuatan juga bisa. Makanya al-muslimu man salimal muslimuna min yadahi min lisani wa yadihi. Kata Rasulullah SAW, orang Islam itu adalah yang orang Islam yang lainnya itu selamat dari lisan dan perbuatannya. Jadi ganggu orang itu bisa dari lisan, bisa juga dengan perbuatan. Kalau sekarang mungkin bisa dari medsos juga sama, itu bisa menyakiti orang lain. Nah si Yahudi dengan lisan juga pernah assalamualaikum gitu. Assalamualaikum, assalamualaikum, racun untuk engkau wahai Muhammad, binasa engkau wahai Muhammad. Bahasa kasarnya mampus engkau wahai Muhammad. Itu dari lisan. Bagaimana sikap reaksi Aisyah ketika itu? Marah Aisyah itu. Waalaikumsalam. Aisyah itu dibalas, engkau juga semoga mendapatkan kebinasaan, mampus engkau juga. Mahlan ya Aisyah. Santai, tenang wahai Aisyah. Tadi saya sudah mengatakan wa'alaik dan juga engkau. Doa dia atau ungkapan dia Allah tidak kabulkan, kalau doa saya Allah akan kabulkan. Itu dari lisan. Assalamualaikum. Jadi lisannya itu apa? Pelintir. Jadi pelintir. Harusnya kan assalamualaikum. Ini enggak assalamualaikum. Di pelintir gitu. Supaya terdengarnya itu assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Racun, binasaan atas engkau wahai Muhammad. Itu dari apanya? Dari lisannya. Dari perbuatannya udah banyak. Apalagi nabi-nabi yang sebelum Rasulullah habis. Zakaria apa semua dimatiin banyak oleh orang-orang Yahudi. Percobaan pembunuhan. Nanti kalau baca soal Al-Baqarah itu banyak Allah menyebutkan tentang Yahudi, hobinya adalah membunuh para nabi. Qatlatumul anbiya. Kalau ini hobi sekali membunuh para nabi. Hobi sekali membunuh para nabi. Makanya terjadi di Palestina, orang-orang Islam ya bagi mereka itu recehan, nggak ada harganya. Palestina kelakuannya biadab itu, menurut mereka santai. Jangankan engkau pengikutnya muslimin, nabi lu aja kalau ada nih kita matiin. Rasulullah saja dulu pernah kita coba untuk matiin, apalagi kalian ini recehan. Nggak aneh lah mereka kesadisan mereka itu dan lain-lain. Kalau kita lihat Yahudi ya memang begitu hobi mereka. Bahkan para nabi pun mereka matiin. Kok cuma manusia biasa kayak kita gini ya nggak ada rasa-rasa belas kasihan, habis keras mereka, kasar Yahudi. Dan mereka memiliki juga kecerdikan juga nih Yahudi, luar biasa mereka ini. Satu kaum yang betul-betul bandel, nakal, kumabal ya saya bilang. Bukan kabal lagi kan? Kumabal. Seperti kalian baru datang kemana? Kesini kumabal semuanya. Habis
sikat bersih, sebagian keluar, cuci. Kumabal siapa ini? Yahudi. Makanya ustadznya Yahudi itu kan nabi. Guru pembimbing ustadznya itu siapa? Nabi. Kanat Banu Israel tasusumul anbiya, kata Rasul. Bani Israel itu dulu Yahudi nih, Bani Israel, mereka tuh selalu diiringi oleh para nabi gitu. Jadi bahasa kita, gurunya, ustadz pembimbing mereka itu siapa? Nabi. Bukan lagi manusia biasa, dihabisin kalau manusia biasa. Tapi siapa guru mereka? Ustadz mereka itu siapa? Kalau istilah kita ini ustadz-ustadznya. Tasusumul anbiya, nabi langsung yang mendidik mereka itu, yang mengajarkan, yang mengingatkan mereka siapa? Langsung nabi. Luar biasa, bawa mujizat dan seterusnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam itu mujizatnya kan banyak sekali untuk membuktikan ada seorang Rasulullah. Susah nggak mereka? Susah, sampai baru selamat dari kejaran Firaun yang sangat mencekam mereka itu kan. Bahkan ketika mereka menyeberangi laut kan terpisah oleh siapa? Oleh ayah, ibunya, saudaranya. Sudah merasa cemas, dikejar oleh siapa? Firaun. Di depan mereka ada apa nih? Lautan yang udah buntu. Kita mikir, aduh, buntu. Inallah sayahdin, tenang. Allah, kata Musa, akan membantu saya, memberikan petunjuk. Akhirnya diketuk tongkatnya, terbelah. Rasa apa itu? Sedikit rasa senang, nyaman, ya alhamdulillah gitu. Lewat, terpisah juga tuh antara saudara. Ya kayak di kamp pengungsian gitulah. 12 lorong itu. Selamat. Mengatakan, ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Selamat dari sampai di seberang pulau yang baru. Ada orang kaum sedang menyembah berhala. Banyak berhalanya gitu. Langsung bilang, wahai Musa, jadikan bagi kami Tuhan yang lain, sebagai mereka memiliki Tuhan-Tuhan yang banyak. Qala innakum qaumun tajhalun. Kalian ini bahlul, kata Musa. Bodoh kalian ini. Itu kelakuan itu Musa masih hidup kan, dan baru diselamatkan dari kejaran siapa? Firaun. Dan mereka melihat itu Firaun ditenggelamkan. Mereka melihat mukjizat besar siapa? Nabi Musa itu. Dia ngelihat langsung mukjizat Musa itu. Lewat kaum lagi nyembah berhala, dia minta Tuhan satu lagi gitu. Jangan Allah aja, kita nggak cukup. Iya kan? Kalian yang kelaparan nih, dapat nasi padang 1 kotak. Ustaz, kurang nih. Mohok ben. Kurang ajar nggak itu? Kurang ajar loh. Kita lagi kelaparan ya, kita ini makan deh tuh nasi padang nih, makan. Ustaz, kurang nih. Bisa nggak yang lebih minta yang lebih mahal itu, bisa nggak yang lain? Raja sate Ustaz. Mau gulai kambing Ustaz, kurang ajar nggak itu? Harusnya kan bersyukur ya kan? Lapar, ada makan, syukur Ustaz, kenyang nih, enak, kita bisa istirahat, bisa belajar, selesai. Nggak minta lagi. Tahak aja belum gitu. Tahu tahaknya, bersendawa aja gitu belum, udah minta lagi. Nah itu Bani Israel itu ketika itu kan ada Nabi Musa masih hidup, lihat. Nggak tanggung-tanggung Musa ditemani oleh siapa? Harun bahkan. Ditinggal cuma berapa 40 malam, nyembah apa mereka? Anak sapi mereka sembah. Ketika itu yang mengawal adalah Harun. Anak sapi yang mereka sembah 40 malam. Nabi Musa dipanggil menuju siapa? Rohnya di Bukit Tur. Tinggal baru sebentar. Langsung menyembah apa? Anak sapi. Sampai Harun tuh Musa pulang kesel dijenggut janggutnya itu. Kesel nih Musa, kok bisa begini nih mereka ini gitu. Saya baru sebentaran doang nih, baru ke Indogrosir apa kok udah begini nih. Ini musyrik nggak benar semua ini. Pecah Pak, cap. Penjaga pondok bagaimana ini? Kan gitu kan. Sini kan gitu. Saat keluar kemana nih? Wow, saat masuk nih, suara motor set. Ustaz, buka buku. Buka buku dulu ah. Ketawa lagi kan. Begitu kan? Wah, suara motor nih. Motor siapa nih? Ustaz. Sampai begitunya tinggal sebentaran aja oleh Nabi Musa, mereka menyembah
anak sapi disembah sama mereka langsung. Harun ya kebingungan Nabi. Datang Musa ya marah-marah kepada Harun. Itu kelakuan mereka. Berarti kan kalau orang Yahudi ini memang sifatnya pembangkang sekali. Makanya ngebunuh orang-orang biasa Islam ini, aduh, mereka tuh recehan banget tuh. Anak bayi apa ya Palestina dimatiin tuh buat mereka tuh biasa sekali. Santai. Nabi kalian aja pernah kami coba untuk membunuhnya. Isa bin Maryam saja kami bunuh. Menurut keyakinan mereka kayak matiin itu Isa. Nggak mau dia ada pesaing. Dia mau nabi dari kalangan Bani Israel gitu. Nggak mau. Maka Rasulullah pun ingin dibunuh. Nggak mau itu. Hasad sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Yahudi ya. Seperti itu diantara sifat-sifat bangsa Yahudi, dan sekarang masih ada mereka. Ya, semoga Allah membalas kelakuan mereka itu. Thayyib. Wa annahu yanzilu 'inda salatil fajr 'ala al-manar asy-syarqiyyah fi masjid Dimashq baina mahrudatain thawbain wadi'a yadain 'ala ajnihati malakain fayanzil wa yajidu an-nas yantazirun salatal fajri fayuridu ayyuqaddimahu imamuhum fayabatu ma yusalli bihim imamuhum. Isa bin Maryam ini disebutkan riwayat tentang turunnya secara makna ya. Dia itu nanti akan turun ketika kaum muslimin sedang menanti sholat subuh. Dia akan turun ketika kaum muslimin sedang menanti sholat subuh, ya, ini waktu untuk ditegakkan sholat subuh. Apa itu? Qomat. Sedang menunggu sholat subuh akan dimulai. Dia akan turun di sebuah menara Syarqiyah timur fi masjid Dimashq, ada di Syria sekarang, di Damaskus. Dia akan turun di Damaskus itu sekarang Syria dan sekitarnya. Itu Nabi Isa akan turun di Syria itu, di sebuah menara itu di Syria, Damaskus. Thayyib. Dia turun bersama dua malaikat. Dia akan turun bersama dua malaikat memakai thawbain, dua baju gitu ya. Tangannya itu diletakkan atau meletakkan tangannya di sayap malaikat. Di sayap malaikat. Ustaz, berarti malaikat bisa terlihat? Iya, di sini bisa terlihat. Sudah. Kenapa memang? Ini akhir zaman bro, ini akhir zaman. Yang kejadian-kejadian yang luar biasa itu banyak terjadi. Manusia itu sudah biasa melihat hal-hal yang menakjubkan, tuh udah biasa. Nggak kayak sekarang. Kalau sekarang mah ngelihat awan ruku aja, awan ruku kepada siapa? Kepada Allah. Udah gempar. Ini pohon sujud kepada siapa? Kepada Allah. Udah kayaknya tuh, luar biasa. Nih melon ada tulisan apa? Melon ada tulisan Allah. Sholat terus kenapa jadi haram, nggak boleh dimakan tuh melon? Mungkin ngingetin lu kalau makan melon nggak pernah baca Bismillah kali. Ya. Ada pohon nih sedang apa? Sujud. Awannya seperti orang sedang sujud. Ya elah Pak, itu mah kali kebetulan aja, anginnya emang lagi begitu. Coba tungguin 10 menit, enggak. Gambar pesawat begini lagi. Ayo mau ngomong apa coba? Yang lihat yang kayaknya luar biasa kan sekarang gitu banyak ya. Dan zaman sebelumnya kan begitu. Viral nih, bayi telinganya lafaz Allah, subhanallah. Nanti bayi bisa ngomong. Ada bayi-bayi ajaib itu, bayi yang bisa berbicara. Di zaman dulu kan pernah terjadi. Di zaman dulu pernah terjadi bayi itu ngomong. Ada berapa bayi dalam riwayat sebutkan, ada yang mengatakan 4, 5, di antaranya Isa ini. Isa bin Maryam dia berbicara ketika masih bayi loh, masih kecil. Bahkan di zaman sebelum kita banyak bayi-bayi yang bisa berbicara dalam riwayat. Tapi orang dulu nggak norak kayak kita gitu loh. Kalau orang sekarang bayi bisa ngomong, waduh Pak, orang tuanya kaya itu. Kalau melihat anaknya bayar, pikir dulu ya berapa ya nih bayar ini.
Itu banyak hal yang luar biasa terjadi, bahkan semua zaman kita, para mukjizat Nabi dan Rasul itu kan banyak. Yang mulai di akhir zaman itu banyak sekali kejadian-kejadian yang luar biasa itu terjadi. Dajjal, ya ada sungai gunung emas, terjadi itu gunung emas di zaman itu. Jadi manusia biasa sudah santai. Kalau sekarang kan ada hal yang seperti itu bagaimana? Waduh, viral, bahkan jenglot aja banyak yang nonton, banyak yang lihat tuh jenglot. Kalian pasti nggak tahu jenglot ya? Jenglot itu anak jin katanya, kecil dari kayu atau itu menyala-nyala matanya, padahal pakai baterai. Itu aja banyak orang yang luar biasa. Nah, ini tangannya Isa di dua sayap malaikat. Berarti malaikat sendiri sudah kita beriman. Fayanzil, maka Isa turun. Dan Isa mendapati manusia sedang menunggu iqamah sholat subuh. Maka imam ketika itu, Imam Mahdi mengusulkan atau menawarkan agar Isa menjadi imam kaum muslimin untuk sholat subuh gitu. Tidak, tapi Isa enggak mau. Kalianlah yang menjadi imam kalianlah, Imam Amirul Mukminin ketika itu adalah Imam Mahdi, itu pemimpin kaum muslimin ketika itu, amirnya, pemimpinnya, presiden lah. Imamnya yang maju, bukan saya. Karena ini juga umatnya siapa? Umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Saya cuma turun di sini dan termasuk tanda-tanda hari kiamat, saya ingin menyelesaikan Dajjal dan seterusnya itu. Ini umatnya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sebagian ulama menyebutkan mencari-cari hikmah. Apa sih hikmahnya? Cuma Isa saja yang turun ke muka bumi, itu kan? Kan Nabi dan Rasul yang lain banyak ya kan, yang punya urusan juga kan banyak. Musa bisa nggak turun? Kalau kita bilang bisa aja nggak Musa turun? Bisa aja. Kenapa nggak Musa gitu? Atau kenapa nggak Adam gitu yang turun? Tapi yang turun siapa? Isa bin Maryam. Para ulama mencari hikmahnya, mencari ini tapi bukan dalil ya. Mereka hanya mencari-cari hikmahnya. Karena kita di dalam beribadah, dalam berkeyakinan tidak mencari-cari hikmahnya, nggak kita cari. Kita cuma sami'na wa ta'na, udah begitu. Kita tuh nggak pernah mencari apa sih hikmah puasa. Kalau ketahuan baru kita puasa, nggak begitu. Apa sih hikmahnya sholat 5 kali dalam satu hari? Ternyata hikmahnya gini baru kita sholat. Enggak. Kita tidak beribadah di atas dasar hikmah-hikmah itu. Seluruh hikmah atau manfaat dalam seluruh perintah Allah Azza wa Jalla pasti mengandung hikmah dan manfaat, baik diketahui atau tidak diketahui. Jadi seluruh perintah Allah dan larangan Allah itu pasti mengandung hikmah, baik hikmah itu diketahui atau tidak diketahui. Yang penting kita mengamalkan perintahnya, menjauhi larangannya. Kan di antara perintah-perintah syariat ada yang disebutkan hikmahnya, bahkan banyak yang tidak disebutkan hikmahnya. Kayak orang yang mau korban, nggak boleh cukur kuku dan seterusnya. Apa hikmahnya coba? Disebutkan oleh syariat tidak? Enggak. Tidak. Anak muda belum nikah disuruh puasa. Apa hikmahnya? Menahan syahwatnya. Disebutkan tidak hikmahnya? Disebutkan. Nah, ini kasus yang dimana perintah disebutkan hikmahnya, tapi banyak yang lainnya tidak disebutkan. Orang yang belum mampu untuk menikah, maka diperintahkan untuk disukai bagi dia untuk berpuasa. Fa inna lahu wijaun, karena itu sebagai tameng dia. Hikmahnya disebutkan tidak? Disebutkan. Kemudian syariat memerintahkan untuk menikah bagi umatnya. Ada hikmahnya tidak? Disebutkan tidak hikmahnya? Ada, litaskunu ilaiha, agar kalian jadi tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah, dijadikan ketentraman, kesenangan di antara kalian berdua. Itu hikmah di antara hikmah-hikmah pernikahan disebutkan kan? Tapi banyak ibadah lain tidak disebutkan. Berpuasa 30 hari di bulan Ramadan, di antara hikmahnya apa? Apa di antara hikmahnya?
la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu hikmahnya disebutkan. Ada yang disebutkan, ada yang tidak disebutkan. Bahkan banyak yang tidak disebutkan. Nah, kita nggak beribadah di atas dasar hikmah itu, enggak. Maksudnya kalau kita tahu hikmahnya baru melaksanakan perintahnya. Kalau kita tahu hikmahnya baru kita melaksanakan perintahnya, itu enggak. Mau ada hikmahnya diketahui atau tidak, wajib kita untuk mengamalkan syariat itu. Paham ini ya? Gak mau Nabi Isa ketika itu. Fayaba, tsumma yusalli bihim imamahum, kemudian sholatlah bersama Isa bin Maryam sebagai makmumnya, imamnya yaitu Imam Mahdi. Wa yatabi'u al-Masih ad-Dajjal wa fi yadihi herba atau harbatun. Kemudian setelah ini Isa bin Maryam akan mengejar atau mencari Dajjal itu, dan dia membawa tombak. Ya, disebutkan dalam hadis bahwasanya ketika Dajjal melihat Isa bagaimana? Kalmil, seperti garam yang meleleh gitu. Meleleh. Tahu kan garam? Mencair itu, kena air meleleh. Dajjal seperti itu. Ketika melihat siapa? Isa bin Maryam, ketemu langsung ciut. Siapa yang akan membunuhnya? Isa. Fa idza ra'ahul masih ad-dajjal sa'a kama yasihu al-mil fil ma. Dan ketika ad-dajjal melihat Isa bin Maryam, dia meleleh gitu, sebagaimana garam kecebur di air gitu. Atau garam diaduk di mana? Di air, meleleh gitu. Dajjal fayaqtuluhu. Kemudian dibunuhlah Dajjal oleh Isa bin Maryam. Rajanya siapa ini? Dajjal Yahudi. Tsumma ya'udu ilal muslimin, kemudian Isa kembali kepada rombongan kaum muslimin, fayuhaditsuhum bimanazilihim fil jannah wa yaqum bi syarati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa la yaqbalu min ahlin ghairul Islam wa ya'muru bi kasris salib wa qatl khinzir fayu'id an-nas kullahum 'alal Islam. Kemudian Isa bin Maryam menjelaskan tentang tempat-tempat kaum muslimin di surga, dan dia akan berhukum dengan hukum syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak membawa ajaran atau syariat baru gitu. Dan dia bukan penutup nabi. Penutup nabi siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun dia meninggal di akhir, tapi dia bukan, Isa alaihissalam bukan penutup para nabi, bukan. Penutup para nabi siapa? Rasulullah SAW. Makanya dia tidak berhukum dengan syariat yang baru, mengikuti syariatnya siapa? Rasulullah. Dia buktinya sholat subuh bersama Imam Mahdi, yaitu merupakan Imam Mahdi yang mengamalkan syariat siapa? Rasulullah SAW. Bahkan dia berhaji dengan talbiyahnya syariat Nabi Muhammad SAW. Berhaji nanti Isa itu, dan dia akan melafazkan talbiyahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enggak bawa syariat baru atau risalah baru, enggak, bukan nabi baru dia. Ya, dia turun ke muka bumi ya untuk menyelesaikan, bahasa kita, tugas atau misinya saja, selesai. Maka nanti akan meninggal juga. Kemudian tidak menerima dari seorang pun kecuali agama Islam. Dan dia akan memerintahkan untuk menghancurkan seluruh salib. Tuh, seluruh salib akan dihancurkan oleh Isa bin Maryam. Ya, wa qatl khinzir, kemudian juga akan membunuh babi. Ini kan suka dimakan oleh sebagian ahlul kitab. Walaupun tidak semua ahlul kitab memakan khinzir itu, tidak semua mereka makan babi. Saya dengar ada yang tidak memakan babi juga gitu. Ada ya kan, dia makan itu. Ada juga, banyak juga yang memakan khinzir. Isa akan membunuh seluruh babi. Yang usah kita mikir apa coba? Bagaimana cara membunuhnya, mendeteksinya? Ya Allah, Ustaz, bagaimana tuh Isa bisa mengetahui keberadaan babi? Ya Allah, ngapain mikirin begituan? Tidak ada manfaatnya. Kita meyakini Allah Maha Kuasa, tidak. Maha Kuasa sudah, bagi Allah
sangat mudah. Jangan dipikir-pikir bagaimana ya nanti kalau Isanya di Syria, babinya ada di mana? Hah? Di sini misalkan, gimana ya? Kita tanya lagi, emangnya tempat kamu tinggal di zaman itu masih ada? Ya kan? Itu kan masih tanda tanya, emangnya masih ada di sini? Ini pulau ini memang masih ada. Allah alam kita nggak tahu. Karena banyak terjadi apa? Penenggelaman daratan itu. Tenggelam. Dan sekarang juga sebagian sudah ada yang mulai, ini kan kita dengar berita apa sudah katanya semakin merendah, lautnya makin naik tinggi. Bahkan ada negara yang di bawah laut dari sekarang juga sudah ada ya kan, bahkan sudah sejak lama lebih rendah permukaannya dibandingkan laut. Mereka bikin benteng begitu, kincir angin apa segala macam, tahu kan, lebih rendah. Banyak kan, berarti kan juga ada sebagian penenggelaman bumi gitu. Jadi kita tanya lagi, memangnya tempat kamu ini masih ada di zaman Isa itu? Nggak usah mikirin dah bagaimana cara membunuhnya, setrum kah Ustadz, atau dibom atom kah. Terus bagaimana Isa bisa mengetahui bahwasanya di hutan ini ada basi babi yang tersembunyi gitu. Nggak usah kita mikir-mikir seperti itu. Cukup kita mengimani bahwasanya Nabi Isa akan membunuh khinzir, babi dan salib-salib itu. Bagaimana caranya? Allah yang maha kuasa itu selesai. Ringkas, gampang. Beragama itu sebenarnya mudah. Yang sulit apa? Kitanya itu terlalu berinovasi, jadinya susah, sulit. Terima aja, udah selesai. Kenapa sholat 5 waktu tuh? Tanya. Kenapa sholat 5 waktu? Ente aja sholat 5 waktu jarang kelihatan kok. Masih bolong-bolong. Sampai nanya kenapa sholat 5 waktu. Maunya berapa? Saya sebenarnya maunya 2. Ya Allah. Jadi nggak usah ditanya-tanya lah. Hikmahnya apa? Sholat 5 waktu sudah, kerjakan saja, amalkan saja, nggak usah mencari-cari. Fayu'ibu an-nas kullahum 'alal Islam. Kemudian seluruh agama ketika itu hanya agama Islam. Seluruh orang manusia hanya beragama Islam, nggak ada agama yang lain gitu. Nah, apa sih Summa yakhruju Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Taib. Kemudian keluarlah Ya'juj dan Ma'juj. Ini dari tempat yang tinggi ya. Ya'juj Ma'juj itu keluar dari tempat yang tinggi, dia keluar di sebuah tempat di 2 gunung pokoknya. Sama ini juga nggak usah dicari-cari ya. Sama di antara 2 gunung dia dibentengi dengan besi panas gitu atau timah gitu kan, besi dicairkan oleh Zulkarnain, tutup mereka. Tahu tempatnya di mana itu? Di arah timur aja, Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian datang Ya'juj dan Ma'juj di zaman Isa ini. Allah mewahyukan kepada nabinya Isa alaihissalam, an rufi'a ibadi ila Jabal Tur. Kemudian kaum muslimin bersama Nabi Isa dan pemimpinnya, Allah perintahkan lewat Nabi Isa. Tuh, lewat siapa perintahkannya? Nabi Isa. Bukan dari siapa? Imam Mahdi. Kenapa? Karena Isa adalah seorang nabi, bisa diberitahukan lewat wahyu. Oleh siapa? Oleh Allah. Kalau Imam Mahdi nabi bukan, nggak bisa. Ya, wahyu itu sudah tertutup. Jadi wahyu ilahi itu sudah tertutup. Sudah nggak ada lagi wahyu setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Ini Isa diberikan wahyu itu informasi untuk membawa kaum muslimin ke bukit Tur. Nah, Imam Mahdi bisa nggak diberikan wahyu? Nggak bisa, karena dia bukan nabi. Bisa lewat Isa dibawa ke bukit Tur atas perintah siapa? Allah. Fa innahu sayukhriju ummatan la yudanu li ahadin biqitalihim fayakhruju Ya'juj wa Ma'juj. Keluarlah Ya'juj Ma'juj fayamurna bin nahar. Mereka melintasi sebuah nahrun. Apa nahrun? Rafi? Apa nahrun? Ya, nahrun. Nahroni. Anharun. Nahrun. Azam. Nahrun. Ma makna nahrun?
nggak bisa ikut liburan bulan depan. Apa nahrun? Apa nahrun? Tahu nggak Zam? Apa nahrun? Jawab. Ansor, nahrun, sungai. Asal dapat 1 lembar tisu. Terima. Nahrun yaitu melintasi Ya'juj Ma'juj, melintasi sungai. Nahrun. Ada juga riwayat nanti dia akan melewati danau. Apa danau? Bahasa Arabnya danau? Hair. Danau, nahrun. Fayashrabunahu hatta yatiya akhiruhum. Dia minum itu sungai ya. Riwayatnya itu danau, dia minum. Siapa yang minum ini? Ya'juj dan Ma'juj. Jadi dia tuh makhluk ya, ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ya'juj dan Ma'juj itu pendek-pendek, cebol-cebol, pendek. Ya'juj Ma'juj itu makhluk dia. Biasa itu, makhluk biasa. Ya'juj dan Ma'juj ini. Ya, kecil-kecil gitu Ya'juj Ma'juj. Enggak tinggi-tinggi itu. Dia makhluk itu. Fayashrabuna, dia minum tuh dari sungai itu, diminum. Enggak sakit perut, alah. Nanya melulu. Fayaqulu laqad kana, ada orang gitu loh. Sampai nanya surat Al-Fil ya kan? Surat Al-Fil itu burungnya. Burung ababil itu kayak gimana gitu. Sampai sebagian orang di posting ini burung ababil, itu ada di YouTube lagi. Ini burung ababil, la ilaha illallah, apa? Ini burung ababil katanya, ya Allah. Padahal nggak tahu tuh burung apa gitu. Ditanya-tanya sampai Syekh Utsaimin dalam kitab Usul Tafsir sampai mengingatkan ada orang mencari-cari jenis anjing Ashabul Kahfi itu. Jenisnya ini jenis apa anjing Ashabul Kahfi itu kan anjing. Ini jenisnya jenis apa? La ilaha illallah. Itu ada orang yang begitu. Jangan nanti begini itu Ya'juj Ma'juj nggak sakit perut. Kaget yang sosok apa udah nggak ada lagi. Di Apet udah tutup pabriknya. Gimana itu Pak Ustadz? Pulang di Pak nih. Pulang nih. Jadi dia minum dari air sungai itu. Sampai datang yang terakhir. Itu kan banyak nih mereka. Dan sampai datang yang terakhir. Terakhir ya. Oh. Yang ketinggalan gitu. Ketinggalan rombongan. Fayaqul laqad kana hauna ma'un. Ini sebenarnya di sini tadinya ada airnya. Harusnya di sini ada airnya nih. Gitu. Ini ekspresinya atau ungkapannya seperti santri yang ketinggalan makan. Laqad kana hauna ma'un. Harusnya di sini ada airnya. Tadinya di sini ada air. Toyib. Fayaqtuluna kulla man wajaduhu. Nah si yang tadi itu dia kehabisan gitu. Yang rombongan atau orang yang ketinggalan ini kehabisan air. Yang ingin disampaikan, kebayangkan Pak ya, sungai itu habis kering diminum. Brutalnya mereka itu kan kebayang. Ingin digambarkan seperti itu. Danau apa sampai habis. Kan gak pernah kita nih danau habis. Mau 1 kotak minum air itu danau, insya Allah gak habis-habis kan. Gak tahu sih, belum diadakan eksperimen ya. Kayaknya enggak lah, gak habis danau itu. Ini sampai habis, sampai yang terakhir itu yang ketinggalan, sampai nggak dapat. Kan kayaknya senek bener gitu, apa namanya, sedih banget nggak dapat. Ini kan menunjukkan apa? Brutalnya mereka itu, barbar gitu, brutal. Sekarang sampai ada danau apa? Habis minum, sambil diminum. Dan apa saja yang mereka lewati, mereka hancurin udah. Manusia apa ya dihabisin. Makanya kan kaum muslimin apa mereka seluruhnya mengungsi di Bukit Tur. Kekacauan di bawah itu. Dengan makhluk yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, mereka saksikan kekacauan di bawah itu. Sampai suatu hari Isa berdoa kepada siapa? Allah agar Allah mengangkat bala ini. Diutuslah burung-burung yang membawa kayak ulat gitulah. Jatuh di tengkuk sini mereka nih, di leher sini jatuh itu ulat-ulat, itulah yang akan membunuh mereka itu. Jadi burung-burung ya, jangan tanya lagi ya. Jadi burung itu bawa ulat. Apa ada di berjatuhan di mana nih? Di tengkuk leher begini ya. Itu yang akan membunuh mereka. Allah a'lam, Allah saya agak lupa.
Apakah Allah langsung menaruh ulat di sininya atau dibawa juga oleh burung itu? Mati mereka bertebaran di muka bumi bertebaran. Terjadi apa? Wabah lagi. Wabah apa itu? Penyakit. Dari bangkai-bangkai mereka itu yang jumlahnya hanya Allah yang tahu. Banyak sekali mereka itu bergelimpangan gitu di muka bumi. Terjadi apa itu? Wabah, penyakit, mayat mereka itu. Allah di Isa berdoa lagi, Allah utus lagi burung melemparkan mereka kemana? Ke lautan. Itu bangkainya dibawa oleh burung itu, dilempar ke lautan, disapu bersih gitu. Dilempar kemana? Ke laut. Bangkai siapa? Ya'juj dan Ma'juj itu. Memang sangat merepotkan kaum muslimin keadaan Ya'juj dan Ma'juj mencekam gitu. Dan dia makhluk yang sangat brutal. Apa saja mereka lewati habis dihancur-hancurin sudah. Danau, sungai yang mereka lewati, minum habis, hilang. Sampai sudah di puncak, Isa berdoa, lalu diutuslah ulat-ulat itu di leher mereka yang menjadikan sebab mereka mati. Lalu nanti dibawa bangkainya kemana? Ke laut oleh burung-burung itu membawa bangkai-bangkai mereka. Itu kisah Ya'juj dan Ma'juj, dan ini real ya, ini bukan dongeng ini. Makanya kalau kita punya anak, udah tuh nggak usah cerita-ceritain apa itu Marvel, saingannya atau lagi apa ya, bukan DC ya. DC nggak usah tuh ceritain spider ini apa, nggak usah pakai sempak di luar juga nggak sopan itu kan. Nggak benar, itu kan pahlawan-pahlawan yang aslu gitu, nggak pernah real terjadi, nggak pernah ada di muka bumi ini mereka itu, dan tidak mengajarkan sama sekali apa keimanan tuh nggak ada. Jangan sampai anak kita lebih kenal kepada mereka dibandingkan dengan superhero yang asli, Nabi Musa, Isa dan lain-lain. Itu harus kayak kisah-kisah begini anak-anak nih, waduh kalau diceritakan nih bapak-bapaknya bisa teler loh, bisa tersihir bapak-bapak aja. Apalagi anak-anak itu nanya sama paman, tahu nggak nanti Ya'juj Ma'juj akan gini-gini. Waduh, pamannya nggak tahu apa-apa kan. Siapa tuh Ya'juj Ma'juj? Kayaknya film box office baru, dapat di mana dek? Tak ketok sama paman. Gitu nih, cerita-cerita seperti ini kan real, nyata gitu. Dajjal juga kan nyata, dan apa, ada hal-hal yang luar biasa gitu, yang di luar kebiasaan manusia. Itu kan Dajjal bawa dua sungai, menyala-nyala itu api, ya kan? Dia berjalan seperti angin, satu hari seperti 1 tahun, nanti hari kedua seperti satu bulan, hari ketiga seperti satu minggu, berikutnya baru sehari-hari seperti kita. Itu kan banyak. Nanti ada gunung emas. Ya, anak-anak diceritakan seperti ini, rame Pak TPA kita, rame, semangat mereka belajar. Dari situ kita masuk gitu. Makanya para guru juga harus kreatif jadi guru itu. Harus kreatif, mengetahui banyak wawasan secara ilmiah dan seterusnya, harus kreatif karena dia akan memahamkan orang lain. Kalau gurunya apa coba? Malas, jarang belajar, bahkan intonasi suara aja perlu dilatih untuk mengajar itu. Enggak main-main. Makanya keutamaannya besar mengajar kebaikan itu. Pengajar kebaikan itu keutamaannya besar mereka. Harus kreatif. TPA jadi semarak sampai anak-anak tuh rindu. Wah, mau ketemu, diajak kemana aja sama orang tuanya nggak mau. Kenapa? Ada jadwal pengajian maghrib ini Pak. Wih, kenapa? Memang menarik Pak, enak. Setiap selesai baca Iqra, ustadznya menceritakan. Siapa ceritakan? Ya'juj Ma'juj, kayak bapak kelakuannya barbar. Makan melulu, kita sampai kehabisan Pak. Oh iya barbar bapak kayak Ya'juj Ma'juj. Dipanggil itu gurunya semua orang tuanya. Toib seperti itu ya. Jadi kisah-kisah seperti ini kan real, nyata gitu. Bukan hayalan gitu. Bukan hayalan. Nih kalau misalnya orang kafir tahu,
Bahkan sebagian orang kafir itu terinspirasi dari kisah-kisah yang begini. Tapi malu aja, gengsi dia nggak. Mereka itu kafir, itu mengakui loh sejarah tentang lembutnya kaum muslimin ketika menyerang bangsa Romawi. Itu mereka tahu, mengakui eksistensi kaum muslimin di zaman Umar, dan itu mereka mengetahui. Dan saya pernah baca itu yang nulis emang orang kafir di perang salib 1, 2 dan seterusnya, itu mengakui kehebatan kaum muslimin dan bagaimana mereka beribadah di malam hari. Mereka itu tahu, mengerti, ya, terinspirasi dari hal-hal yang seperti ini. Nanti mereka bikin versi mereka begitu. Kalau mereka tahu, ini luar biasa mereka bikin Ya'juj dan Ma'juj. Lah kalau mereka bikin, jangan ente pada ke bioskop, jangan. Oh Ustaz, itu kan judulnya bagus, apa? Ya'juj dan Ma'juj. Waduh, jangan, nggak perlu. Memang dia tahu detail dari mana. Dan kita nanti kalau nontonnya Ya'juj Ma'juj, itu mukanya digambarkan oleh mereka, nanti terbayang kita Ya'juj Ma'juj begitu. Iya kan? Betul tidak? Masuk, oh Ya'juj Ma'juj begini kecil. Itu kan cuma gambaran hayalan siapa? Si kafir. Kalau mereka bikin, jangan begitu Ya'juj Ma'juj Ustaz di TV ini. Waduh, sesat nanti. Nanti Ya'juj Ma'juj yang lihat, ih serem banget saya. Kayaknya saya nggak sejelek itu deh manusia. Itu gimana kalau dia ngomong gitu? Kayak cuma, ih serem banget nih. Kayak kita nggak seserem itu. Jadi jangan ditonton. Pertama yang bikin kafir. Pasti ada nilai-nilai mereka yang ingin mereka sampaikan, promosi budayanya dan lain-lain. Jangan sampai kita nonton. Ustaz boleh nggak bikin tato tapi isinya Allah dan Muhammad? Sama aja. Tato ya tato, haram. Film ya udah jangan kita berangkat ke bioskop walaupun judulnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan sebagian film-film Islam mereka buat ternyata ada apa namanya, manipulasinya, ada distorsi ceritanya yang nggak nyata gitu. Sebagian film mereka kan juga pernah disomasi oleh negeri Timur Tengah. Ada salah satu film lah, saya nggak mau sebut lah, takutnya pada murojaah gitu. Disomasi dari negeri Arab, sejarah yang mereka bikin nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Ketika menceritakan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lain, nggak sesuai, jangan kita tonton juga gitu. Ya sama kayak tato, biar kata di sini surat Al-Ikhlas lagi, haram tidak? Haram, tetap nggak boleh. Biar kata surat Al-Ikhlas, Ustaz, Al-Baqarah di Al-Baqarah lagi haram, tetap nggak boleh. Tapi Quran, iya Quran, tapi bikin tato begitu. Mendingan gambar bentor sekalian. Ya kan ada tulisan Allah Muhammad, tetap aja tidak diperbolehkan. Tapi ya, kisah-kisah ini nanti kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Silakan. Barangkali sampai sini ikhwan sudah agak malam ya. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.